Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sekelompok Badui. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, amanna billah, kami telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah tegur mereka dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Allah katakan, "Janganlah kalian mengatakan diri kalian beriman, tapi katakanlah diri kalian berislam. Karena orang yang berislam belum tentu ia beriman." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cinta Quran rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalimat yang pertama kita ucapkan melainkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah berikan banyak sekali nikmat kepada kita. Hingga Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau ingin menghitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan mampu. Bahkan Allah perumpamakan dalam Al-Quran, seandainya engkau jadikan ranting-ranting di seluruh dunia menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, dan engkau tulis nikmatku di dalamnya, niscaya engkau akan tidak mampu menuliskannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak lupa salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cinta Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, yang di dalamnya Allah turunkan rahmat yang berlimpah, kabar gembira bagi hambanya yang gemar beribadah, serta maghfirah bagi hambanya yang melakukan perbuatan salah. Masya Allah. Bulan Ramadan pula Allah perintahkan kepada kita satu kewajiban, yang mungkin kewajiban ini kita lakukan setiap tahunnya, yaitu berpuasa selama 1 bulan penuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang terdahulu kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Allah memulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memulai dengan kata wahai orang-orang yang beriman? Kenapa Allah tidak memulai dengan kata ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam? Karena orang Islam belum tentu ia beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh sekelompok Badui. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, amanna billah, kami telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Allah tegur mereka dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Allah katakan, "Janganlah kalian mengatakan diri kalian beriman, tapi katakanlah diri kalian berislam. Karena orang yang berislam belum tentu ia beriman." Adapun berpuasa adalah bentuk dari ketaatan orang-orang yang beriman. Kalau kita pikir-pikir, untuk apa kita menahan lapar dan dahaga? Untuk apa kita menahan lapar dan haus selama 1 harian penuh, sedangkan kita bisa makan dan minum di dalamnya? Kalau bukan karena iman dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tersebut tidak akan melakukannya. Namun kebanyakan dari kita tidak tahu apa sebenarnya hakikat puasa ini. Apakah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja? Kalau hanya menahan lapar dan dahaga saja, ular pun berpuasa, menahan laparnya ketika ia hendak berganti kulit, bahkan berhari-hari. Kalau hanya berbicara tentang menahan lapar dan dahaga saja, ayam pun ketika hendak mengeram telurnya, ia menahan lapar dan dahaganya agar tubuhnya tetap panas. Kalau berbicara tentang menahan lapar dan dahaga saja, ulat ketika menjadi kepompong, ia juga berpuasa bahkan berhari-hari. Lantas apa bedanya puasa kita dengan puasanya binatang? Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bab tentang Asrarus Syiyam, rahasia puasa. Beliau membagikan hakikat puasa menjadi 6 perkara.
Apa saja itu? Yang pertama, hendaklah orang yang berpuasa ia tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, melainkan ia juga menahan matanya, mencegah matanya dari melihat hal yang mengandung maksiat, melihat hal yang mendatangkan syahwat. Karena salah satu pula yang membatalkan puasa ialah melihat atau memandang dengan syahwat, serta mencegah dirinya dari melihat sesuatu yang Allah benci atasnya. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang yang berpuasa hendaklah ia tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, hendaklah ia menahan dirinya dari perkataan yang dusta, perkataan yang buruk, perkataan yang kotor, perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara yang dusta, berkata dusta, melakukan perbuatan dusta, niscaya Allah tidak akan butuh dengan puasanya dari makanan dan minumannya. Artinya apa? Orang yang berpuasa hendaklah ia menahan lisannya dari menggibah, dari mencela orang lain, serta ia mengurangi pahala puasanya hingga pahala puasanya sempurna. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan, hendaklah orang yang berpuasa ia menahan dirinya, mencegah dirinya dari apa-apa yang ia dengar menurutnya buruk, menurut Allah buruk. Hendaklah ia menahan dirinya dari pendengaran yang buruk, karena pada dasarnya perkataan yang buruk, buruk juga didengarkan. Perkataan yang haram diucapkan, haram pula didengar. Oleh sebab itu hendaklah orang yang berpuasa mencegah dari mendengarkan suatu hal yang buruk bagi dirinya. Kemudian yang keempat, Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalamnya, hendaklah seorang yang berpuasa menjaga tangan kakinya dari berbuat zalim kepada orang lain, serta menahan perutnya dari hal-hal yang mengandung subhat. Subhat di sini ialah suatu hal yang samar-samar, namun subhat lebih mengarah pada keharaman. Logikanya seperti ini, kita menahan diri kita dari segala sesuatu yang halal, namun kita berbuka dengan suatu hal yang haram. Seakan-akan kita membangun sebuah bangunan, namun kita menghancurkan kota yang berada di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima ialah hendaklah ia berbuka tidak secara berlebihan. Di sisi lain Allah tidak suka suatu hal yang berlebihan. Dan kebanyakan dari kita seperti itu. Kita berpuasa di siang hari, namun seakan-akan ketika kita berbuka kita membalas dendam. Seakan-akan kita menggantikan jatah makan kita ketika siang hari dan kita gantikan ketika waktu berbuka. Tentu hal ini bukan suatu hal yang baik. Kenapa? Apa artinya kita berpuasa di siang hari kalau kita memakan suatu yang berlebihan ketika berbuka? Dan yang terakhir ialah Imam Al-Ghazali menutup dengan hendaklah orang yang berpuasa ketika ia berbuka menjadikan ia takut pada Allah Subhanahu wa taala, takut bahwa ibadah puasanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, puasa ini untukku kata Allah, dan akulah yang akan mengganjarnya. Kenapa demikian? Puasa yang ia lakukan tidaklah dirinya dan hanya Allah lah yang tahu. Tidak sulit baginya untuk berbuka ketika waktu sepi atau ketika tidak ada orang yang melihat. Namun karena keimanan dan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala, ia berusaha dan bersabar untuk menahan apa-apa yang sebenarnya halal bagi dirinya. Setelah kita mengetahui hakikat puasa, bagaimana sebenarnya puasa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki puasa kita. Dan kita berusaha sebagaimana mungkin agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita pungkiri bahwa puasa Ramadan ini adalah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua akan pulang. Dan tentu kita ingin pulang dengan bahagia. Dan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Umur tidak ada yang tahu, bisa jadi setelah Ramadan ini Allah cabut nyawa kita. Semoga kultum yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya Yordan dari Binjai, Sumatera Utara. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.